halo aku Dea. Kamu apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat terus. Nah, sekarang aku lagi ada di Jakarta Timur, tepatnya di Velodrome. Jadi belakang ini Gor Velodrome, dan aku mau naik LRT. Jadi di sini di belakang aku udah ada stasiun Velodrome LRT. Jadi kita mau jalan-jalan. Aku rencananya hari ini mau ke Sunter. Nah, aku mau ngajak kamu untuk ikut bareng aku ke Sunter. Ngapain kita di sana? Yuk, ikut ya. Sekarang aku udah bareng sama Pak Ferry, branch manager dari Altira, ya Pak. Nah, ini kita sekarang lagi ada di Cafe Rahasia Saham di lantai 2, yang hasil kerjasama dengan Skor Sekuritas. Nah, seperti yang kita lihat di background belakang itu ada display dari pergerakan pasar modal. Nah, ini boleh diceritain Pak, mungkin kenapa sih kepikiran untuk membuka kafe khusus saham? Galeri saham. Tujuan kita sebagai Skor Sekuritas ini untuk mengedukasi masyarakat, terutama milenial, untuk buat investasi di pasar modal, untuk mengenalkan lebih jauh. Cuman kita bisa open ke semuanya, semua golongan. Saya lihat beberapa tahun sebelumnya ini, minat untuk investasi di pasar modal itu sangat besar sekali di rakyat Indonesia ya. Dengan pertumbuhan yang pembukaan rekening Noah ya, dan faktor itu jadi banyak gitu. Investor kita di di pasar modal Indonesia itu bertambah terus. Di sini kan tadi selain ada memang beberapa yang sudah melek finansial atau melek investasi, tapi mungkin kalau membaca tabel-tabel di belakang mungkin ada yang masih kebingungan. Nah, ini ada nggak sih Kak dari program dari Cafe Rahasia Saham sendiri ya, untuk edukasi? Benar. Kita di sini kan galeri itu menyediakan ada orang dari riset datang untuk menerangkan mungkin orang yang awam ya, cara grafiknya bagaimana, cara melihatnya bagaimana, kita ada. Kita setiap hari ada di sini. Jadi sekaligus mengedukasi para nasabah. Kan semuanya nasabah tuh nggak ada yang tahu ini bagaimana, itu bagaimana. Jadi mereka kita edukasi mereka sehingga mengerti lah, memahami gitu. Setiap hari ada. Oh, ada. Senin, Selasa, Senin sampai Jumat ada jam trading ya. Oh gitu. Jadi apapun yang ditanyakan sama pengunjung itu bisa. Wow. Teknika dan fundamental. Wow, keren ya. Berarti kalau misalnya mau konsultasi sebelum beli saham bisa ke sini ya. Oke. Nah, sejauh ini kan baru launching juga ya. Betul. Nah, ini sejauh ini untuk mungkin dari tahap edukasi juga ketertarikan pengunjung soal saham itu seberapa banyak? Lumayan. Saya bisa lihat dari pembukaan nasabah baru juga banyak. Oh, di sini dibantu juga? Bantu juga. Mulai dari awal kalian sudah bantu. Berarti dari awal sampai nanti. Betul. Ngerti. Iya, ke Skor Sekuritas Altira, cabang Cafe Rahasia Saham.
gitu. Jadi langsung datang aja dan ketemu sama Pak Ferry. Ya. Oke, sekarang aku udah bareng sama Mas Hendri. Iya. Mas Hendri ini adalah tim edukasi ya? Financial educator dan support sekuritas. Betul. Tadi kan sempat kita singgung sama Pak Ferry kalau di sini ada kayak program edukasi untuk pengunjung yang mau tahu betul. soal saham. Nah, ngomongin soal pengunjung pasti kan variatif nih. Ada Iya. yang udah ngerti banget, ada yang masih awam banget. Ini gimana sih pengalamannya sejauh ini? Kita di Support memang kan kita punya grup Telegram ya. Kita juga banyak konten-konten edukasi yang tergantung segmennya ini ke tipe orang yang mau belajar basic dulu atau dia udah intermediate advance, itu udah ada medianya masing-masing. Kita punya grup khusus untuk nasabah, itu ada 3 ya. Grup pertama, grup namanya Cuan Troopers, itu untuk technical analysis kita, yang fundamental untuk yang tentang dampak-dampak dari corporate action ke dalam perusahaannya, laporan keuangannya setiap kali kuartal rilis, seperti apa kita update dengan perkiraan dan konsensus kita. Nah itu biasa kita kasih di grup itu. Tujuan itu buat yang udah lumayan paham tuh tentang market dan analisa, mereka bisa dapat di provide data-data yang lebih lengkap di situ. Kedua, kalau yang untuk yang basic itu memang kita punya konten di sosial media. Kalau teman-teman follow IG-nya Support Sekuritas sama YouTube-nya Support Sekuritas, itu banyak banget event. Hari Senin jam 12 siang di YouTube kita ada weekly dose. Namanya Stock Weekly Dose. Itu adalah prediksi arah IHSG sepanjang minggu ini kemana. Nah, terus hari Selasa malam itu ada C-Talks. Nah, itu biasanya kita ngobrol sama CEO dari berbagai emiten. Mereka akan kasih insight ke kita perusahaan mereka dalam kondisi seperti apa sekarang, apakah menarik buat diinvest. Jadi kita harus kenal bisnisnya dulu gitu kan ya. Itu di C-Talk. Terus hari Kamis ada tuh video-video di YouTube yang biasa kita upload. Itu videonya tentang edukasi untuk yang basic-basic. Jadi teman-teman yang basic itu bisa nonton di YouTube kita juga. Nah, Jumat malamnya kita ada yang namanya T-Talks. T-Talks itu kita bicara sama berbagai praktisi. Bisa dia investor yang sudah terkenal atau dia memang aktif di media sosial, biasanya yang memang memberikan insight-insight yang bagus. Nah, itu kita undang. Bisa dari secara fundamental maupun teknikal. Itu bisa mereka bahas nanti ya sepanjang minggu ini, bisa review atau apa yang mereka sedang beli sahamnya, kenapa mereka beli saham itu. Jadi kita bisa belajar dari cara pengambilan keputusan mereka. Nah itu yang dilakukan, dan setiap hari Sabtu juga kita bisa ada webinar. Webinar itu ya untuk mengajarin orang dari yang basic sampai advance, tergantung judulnya apa. Nah itu kita nanti klasifikasiin ini untuk yang basic, untuk intermediate-nya atau untuk yang kelas advance-nya. Jadi semua udah ada medianya masing-masing. Oke, siap. Nah, kalau dari sisi praktikalnya nih kan orang ada tipe-tipenya nih. Ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif. Nah, ini untuk menghadapi orang-orang yang konservatif, cenderung untuk takut atau langsung panik kalau melihat saham lagi merah gitu. Ini gimana cara untuk menenangkannya gitu sih? Baik. Pertama, mindsetnya investor itu harus kita beritahu bahwa memang dalam jangka pendek ini kan saham ini harga itu volatilitas itu nggak ada yang bisa tebak. Tapi kita beli kan bukan volatilitas itu, yang kita belikan real bisnis di baliknya. Jadi ya teman-teman, kalau memang tipenya konservatif sekali, pertama ya pemilihan sahamnya harus yang udah punya track record yang bagus lah. Yang punya brand positioning yang kuat, kinerja keuangannya selama ini solid, dia punya growth. Nah itu boleh kita masukin di saham-saham kayak gitu, dan selama bisnisnya masih growth ya data menunjukkan memang kinerja mereka tetap bagus saham-sahamnya seiring waktu. Nah jadi pemilihan sahamnya aja, kan saham itu ada yang tipenya growth terus, growth investing, ada yang value investing, ada yang cyclical, ada yang disruptive jenis industrinya, ada juga yang mungkin industrinya udah mulai sunset, ya kita harus tahu strateginya masing-masing gitu. Nah untuk yang tipe yang konservatif ini masuknya yang growth investing atau value investing, tapi ya perusahaan yang lumayan kinerjanya cukup oke lah gitu. Yang udah settle lah istilahnya. Betul. Stock picking itu cuma sekedar rekomendasi, bukan suatu keharusan untuk orang ikutin. Ya kita lihat juga, pasti kita kasih tahu alasannya. Entah secara teknikal, mungkin dia udah kena tren lain, ada fotonya, atau dia sudah kena moving average, ada pantulan sedikit, bisa kita update. Jadi orang udah tahu, oh ini berdasarkan teknikal, berarti dia mesti cepet nih. Atau secara fundamental, oh ternyata kinerjanya di atas daripada prediksi kita, oh ternyata ini growth-nya bagus atau di bawah performance, ya kita mesti evaluasi lagi kinerjanya. Jadi ya
sesuai dengan kita provide apa yang nasabah rasanya perluin, data-data itu, tapi ya nanti nasabah yang memutuskan pada akhirnya, karena resiko itu kan tetap semua pada akhirnya ya setiap kita yang nanggung juga gitu. Siap. Oke. Terakhir nih, ini kan untuk investasi kan mungkin next level dari tabungan kan gitu. Iya. Nah, ini ada pengecekan dia sehat atau enggak sih finansialnya? Biasa paling ditanya penghasilan dia per tahun berapa, ya terus juga memang kan kalau beli saham itu sebenarnya nggak ada target, oh orang ini harus punya keuangan bisa sekian. Apa yang dia depositkan ya itu yang bisa dia trading. Jadi memang nasabah harus tahu dulu yang memang diinvest ini berapa besar. Dan kita biasa selalu edukasi bahwa money management itu penting untuk jangan uang yang panas yang dibutuhin dalam jangka pendek itu ditaruh di market, karena kan saham itu dalam jangka pendek ternyata volatilitasnya ada risiko ya. Jadi jangan sampai uang yang terlalu urgent dimasukin ke market gitu. Oh, berarti emang dari awal udah wanti-wanti jangan sampai misalnya gunain dana pinjaman buat invest, Iya, atau misalnya kita dana sudah- darurat dikasih. Setiap kali konten kita edukasi kayak gitu kok memang. Oke, siap, seru Iya, banget. betul. Jadi teman-teman yang mau belajar bahkan dari nol ya soal saham, itu bisa buka di YouTube-nya Support Sekuritas atau IG-nya Support Sekuritas. atau yang mau langsung ketemu Ya. bisa langsung datang aja ke Cafe Rahasia Saham di mana? Di Alpira Business Park di daerah Sunter teman-teman. Buka aja di Google Map ya. Oke, siap. Nah, Mas Andi ini pas banget hari ini ya kembali. Nah, jadi betul. tadi seperti yang udah disinggung, kalau setiap harinya dari Senin sampai Jumat itu ada edukatornya nih, ada pendidiknya nih yang bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian soal saham. Iya, betul. Oke, makasih banget. Iya, Mas. sama-sama. Terima kasih Mbak Dea. Sampai ketemu lagi. Semoga sukses selalu Mbak Dea. Makasih.